fiskal ini yang membuat uang bukan di bank sentral lagi, melainkan pemerintah. Oke ya. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian bisa menjelaskan kebijakan fiskal dan instrumennya secara kritis. Paham maksud kritis? Paham ya? Dan juga mengenai sebuah kebijakan fiskal dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, penunjukan sikap kolaboratif. Kolaboratif tahu? Kerjasama ya? Empati tahu? Apa empati? Ada kan? Saya Pak. Saya kan? Memiliki rasa memahami keadaan orang lain. Sepakat semua? Ada yang sepakat? Oke, kita lanjut. Dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi tujuan belajar ini di nomor 3, siswa memahami bahwa pengambilan keputusan harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Mana tahu di kemudian hari salah satu orang di kelas ini menjadi menteri keuangan. Amin. Berikutnya, mengembangkan kesadaran diri terhadap peran warga negara dalam ekonomi. Kesadaran diri itu apa contohnya? Apa contoh kesadaran diri? Sadar akan tanggung jawab. Ada lagi? Sadar akan kewajiban. Ya. Apa kata lain dari kesadaran diri? Kata lainnya. Kata lain dari kesadaran diri adalah afektif. Oke? Bagi orang yang berpikir bahwa dia punya kesadaran, ketika orang punya empati, dia pasti akan sadar bahwa di posisi yang cenderung buruk atau posisi yang sedang down, dia akan mengerti bagaimana perasaan orang lain, dan dia punya kesadaran diri untuk membantu. Dari orang punya empati, dia peduli terhadap orang lain. Bangsa kita terkenal oleh empati. Sepakat? Apakah hari ini masih demikian? Itu kita bertanyakan. Mungkin secara global kita peduli terhadap Palestina ataupun keadaan negara yang sedang perang negaranya, baik itu perang konflik antar suku atau antar negara. Di Timur Tengah banyak keadaan konflik antar suku, mulai ke atas perang antar negara seperti Ukraina dan Rusia. Kalau kita berada di kondisi keadaan perang, kita bisa sekolah nggak? Kita bisa makan nggak? Kita bisa ber-HP dengan tenang nggak? Maka hari ini harus kita syukuri, kita bisa sekolah dengan tenang, bisa bermain dengan bahagia, dan kita bisa makan dengan nyaman. Apakah mereka mendapatkan itu? Maka hari ini kita harus bersyukur tentang 3 hal tersebut. Itu contoh 3 hal saja. Oke ya, paham? Itu tujuannya. Jadi tujuan dari itu tadi, peserta didik benar-benar paham tentang bagaimana dia mengambil keputusan baik dari dalam dirinya ataupun terhadap masyarakat. Karena saya percaya seseorang di kelas ini pasti dia orang hebat, paling tinggi sendiri di kementerian pasti ada. Amin. Jadi DPRD, amin. Jadi DPR RI, amin. Jadi pengusaha sukses, amin. Karena semua yang saya sebutkan itu mempengaruhi ekonomi Indonesia. 2045 itu katanya masa emas Indonesia. Pernah dengar? Kalian di situ akan memposisikan diri sebagai orang tua. Mungkin sudah menikah jadi orang tua, atau mungkin yang belum menikah dia menjadi sosok yang membantu perekonomian negara. Jadi kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengelola penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran negara. Oke? Atau oke. Pernah dengar PBN kan? Nah, selain itu apa lagi? Mungkin juga ada PBD. Jadi bahwa
juga kita ada dari pemerintah. Nah, di moneter sebelumnya kita Kementerian Keuangan, hari ini pemerintah. Kementerian mana yang di bagian pemerintah mengelola pengeluaran dan pendapatan? Kementerian apa? Kementerian Keuangan. Siapa nama menteri sekarang? Ini. Nah, ini beberapa tujuan kebijakan fiskal. Apa yang pertama? Berikutnya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Bagaimana caranya? Meningkatkan apa rencana lagi? Meningkatkan kualitas SDM. Bagaimana caranya meningkatkan kualitas SDM yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi? Pendidikan, selain pendidikan apa lagi? Mensupport UMKM. Ada lagi? Oke, berikutnya apa? Inflasi itu apa? Oh bisa? Kenapa bisa terjadi inflasi? Karena uang beredar begitu. Tugas yang mengatur peredaran uang itu siapa? Bank sentral. Nah, hal itu diatur di dalam kebijakan moneter di materi sebelumnya. Oke ya? Yang berikutnya ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Pemerintah hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui APBN. Hal apa yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan? Contoh, dalam kasus COVID-19, bagaimana masyarakat mendapat support dan dukungan dari pemerintah? Apa yang dilakukan pemerintah? Memberikan apa? Contohnya, bantuan sosial. Apalagi selain itu? Selain bantuan sosial apa lagi? Apa? Vaksin? Oh, vaksin. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya yang dibawa ke pemerintah menghadirkan beasiswa pendidikan terhadap anak-anak bangsa. Sepakat? Ada yang dapat beasiswa di sini. Contoh, saya kuliah ke 8 besar. Oke? Di 8 besar ini saya dibiayai oleh pemerintah. Baik kehidupan dan uang kuliah. Uang khusus dari dibayar oleh pemerintah. Siapa yang mau dapat itu? Siapa yang mau dapat beasiswa? Kita semua mau mendapatkannya. Mungkin saya kalau dapat beasiswa 8 besar itu, saya nggak bisa kuliah. Saya dari orang nggak kuliah. Nah, salah satu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kan melalui pendidikan. Ya. Bagaimana cara mensupport pendidikan itu? Beri beasiswa. Ketika orang punya pendidikan, sebenarnya mendapatkan kerja seminimalnya dengan gaji rata-rata yang bisa mencukupi kehidupannya. Sepakat? Ada yang lain lagi? Halo? Halo? Apa contohnya ini? Mengatur distribusi pendapatan, bukan distribusi beli. Hah? Oke, memberi bantuan subsidi, ada lagi yang lain? Itu ya. Apa? Apa aja? Mengatur distribusi pendapatannya melalui salah satu cara. Oke? Yang berikutnya mendorong pembangunan nasional. Pembangunan nasional salah satunya apa?
infrastruktur. Contoh, dari Sumut ke Riau, jalannya rusak. Sama nggak kira-kira hutan itu bawa makanan dari Sumut ke sini? Tapi andai kata infrastruktur bagus, jalannya nggak berubah, bisa lebih cepat. Salah satu contohnya hadirnya jalan apa? Jalan? Oke. Ada instrumennya. Yang pertama, penerimaan negara. Penerimaan negara, itu pajak. Apa itu pajak? Pajak apa? Nah, lalu? Halo? Wajib bangunan, halo apa lagi? Wajib barang. Ini ada sebagainya. Saya rasa kalau jenis pajak. Karena tujuannya, ketika kalian punya bangunan, punya kendaraan, kalau kalian tidak mau mencapai pajak, berarti kalian tidak suka diminta pajak oleh negara. Bisa nggak kalian bertahan hidup? Bisa, tapi yang tidak beraturan. Kenapa butuh pajak? Karena pajak itu untuk mensupport negara. Jadi kita membayar pajak ke negara, oke? Tapi negara kita bingung memberikan kepada kita, orang lain, bantuan sosial, dan lain sebagainya, oke? Yang berikutnya penerimaan negara dengan pajak. Dividen. Hari ini BUMN itu bukan bagian dari pemerintah. Pernah baca itu? Belum ya? Hah? Enggak. BUMN sudah menjadi ex officio dari pemerintah. Maka KPK tidak berhak lagi untuk apa? Memeriksa bagian dari BUMN. Maka hari ini potensi terbesar pemerintah ada di pajak. Pajak apa paling besar yang didapatkan oleh negara? Dari pajak apa? Pajak apa? Pajak paling besar didapat dari cukai rokok. Negara paling tinggi tingkat rokoknya mana? Pakat. Apakah rokok itu bagus? Ya. Tapi secara perekonomian dia bisa menstabilkan negara. Kita berkaca dari sudut pandang ekonomi. Kita seorang ekonom. Oke? Maka hal itu kita tersingkirkan bagaimana dampaknya secara perseorangan. Tapi secara perekonomian negara yang bisa mensupport kestabilan negara. Bayangin, kita yang pajaknya itu nggak tinggi, bisa nggak membangun jalan aspal yang bagus? Akan terjadi kesenjangan di mana-mana. Seminimalnya di Riau, jalannya bagus kan? Di Papua, mau antar kabupaten itu jalannya parah. Kesenjangan nggak? Sementara di dalam Pancasila harus menghadirkan keadilan sosial bagi. Maka ketika kalian jadi pemimpin, berani membuat keputusan tentang pengeluaran belanja negara yang diatur bagaimana kebijakan fiskal itu tadi, kalian bisa lebih bijaksana menemukan atau menentukan kebijakan yang akan kalian putuskan di kemudian hari. Itu gunanya kita mengerti apa itu fiskal. Paham? Retribusi itu tahu? Pernah dengar retribusi? Biasanya retribusi kita temukan mana? Kalau di tempat saya, biasanya saya mau main-main ke suatu Jepang, desa wisata, kan ada di Taiwan. Uang itu disebut retribusi, itu namanya retribusi. Yang paling dekat dengan kita, daya batin. Oke. Dan berikutnya setelah kita membahas penerimaan negara, kita bahas penerimaan dari atas spending. Belanja pemerintah untuk pembangunan, untuk pendidikan, kesehatan, subsidi
Infrastrukturnya apa gitu ya? Jalan. Pendidikan? Siswa. Kesehatan? Izin? DLN. DLN. Oke ya. Langsung sini, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang pertama, lalu kita masuk ke kebijakan fiskal. Sama halnya dengan kebijakan moneter kemarin itu. Itu lebih juga. Yang pertama ekspansi, meningkatkan pengeluaran dan penurunkan pajak agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu ekspansi. Yang berikutnya kontraktif, mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak agar bisa mengendalikan bahwa kebijakan moneter, kebijakan inflasi itu saling keterkaitan satu sama lain. Agar apa? Agar terjadi keseimbangan ekonomi di suatu pemerintah atau suatu negara. Oke? Berikutnya, ada satu soal. Pemerintah menaikkan suatu subsidi BBM dan membangun rumah sakit baru di daerah termasuk ini dengan saya contohnya. Nah ini sudah menjelas ya bahwa ini termasuk sebagai kebijakan fiskal. Menaikkan subsidi BBM dan membangun rumah sakit baru. Membangun rumah sakit salah satu dampaknya apa? Apa yang membantu di sini dari perekonomian? Perekonomian masyarakat khususnya apa yang membantu? Ya, Pak. Kalau masyarakat itu banyak kita otomatis lebih berdampak yang pasti membayar pajak pada pemerintah, otomatis pendapatan negara akan meningkat. Yang pertama, pindahan. Masyarakat bekerja kan? Ya. Berarti membuka lowongan pekerjaan. Ya. Berarti apa yang disuruh? Ketika dia punya upah itu menjadi pajak. Ya. Dipotong pajak. Ya. Ya. Lalu apa kamu bilang berikutnya? Masuk ke pendapatan negara. Masuk ke pendapatan negara. Ketika perputaran ekonomi itu tetap terjadi, maka kestabilan perekonomian akan tetap bisa terawat dan tidak menciptakan keburukan bagi perekonomian negara. Bayangkan negara-negara miskin yang kerja susah, mata uangnya tidak ada nilainya. Karena dengan itu ya, ketika pajak bertambah, pajaknya bertambah, duit negara bertambah. Ketika negara punya duit, subsidi ini makin ditambah oleh pemerintah. Ketika subsidi makin ditambah, biaya pengobatan itu makin murah. Berdampak kan? Jadi ketika orang sakit gak pandang kasta, gak pandang dia masyarakat atas, menengah atau bawah. Bayangin masyarakat bawah masuk rumah sakit dengan sistem administrasi yang ribet, dengan pembayaran yang tak akan selesai. Mungkin nggak kesehatan itu hadir. Bukan tambah sehat, tapi tambah sakit. Sakit fisik, sakit kepala. Karena mahal biaya. Betul nggak? Maka
hal yang harus kita sadarkan sebagai warga negara. Pertama, taat membayar pajak. Oke? Lalu bahwa kesehatan perekonomian negara bisa membantu kesehatan perekonomian suatu keluarga. Apakah ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, coba kita kaitkan dengan kehidupan kita. Oke? Yang pertama, siswa bisa bebas untuk berbeda dengan pembangunan sekolah dan medis. Pembangunan sekolah dibimbing oleh pemerintah. Tahu ya? Disebut apa itu? Kenapa? Ada lagi selain dari pemerintah. Bahkan kita dapat bantuan itu bukan dari pusat, dari daerah juga ada. Artinya apa? Kestabilan di sekolah, terlebih lagi sekolah-sekolah negeri, bisa menciptakan kedamaian atau kenyamanan bagi siswa belajar. Dulu saya ada sekolah negeri, sudah meja ini nggak ada, meja nggak ada, tidur-tidurnya susah, tapi daya belajar anak-anaknya itu tinggi. Kenapa daya belajar anak-anak itu tinggi? Karena mereka tinggal di suatu negeri yang tahu betapa pentingnya pendidikan itu bisa merubah kehidupan. Makanya cenderung orang di daerah itu lebih kuat ya belajarnya dibandingin di kota. Kenapa demikian? Salah satu faktor berpikirnya, orang daerah melihat orang cerdas itu wah, hebat. Sementara daerah kota cenderung banyak orang cerdas. Oke? Jadi mereka ya biasa aja. Walaupun kita menganggap kita aku hidup di kota, tapi orang daerah ketika hidup di kota dia mau struggle, mau berjuang. Itu apa? Untuk bisa hidup lebih enak, nggak susah seperti kehidupannya sebelumnya. Makanya anak-anak itu mau belajar walaupun nggak ada meja, buku susah. Itu salah satu dampak dari perekonomian yang stabil. Bisa dimengerti. Makanya saya belajar di kota. Anak-anak kota itu semua belajar nggak ada. Wajar. Pertama kenapa? Hidupnya nyaman. Dari apa kenyamanannya? Dari orang tua yang kaya. Dikasih kenyamanan. Tapi coba kamu bandingin anak-anak yang hidupnya susah harus bantu orang tua yang kerja. Dia akan tahu betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan dia. Untuk apa? Bisa mensejahterakan kehidupan keluarganya, bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Empati cenderung hadir ketika kita bisa merasakan. Bayangin orang susah. Di suatu saat dia sekolah, tiba-tiba orang tua yang meninggal. Satu, empati itu cenderung naik. Karena emang sifat perekonomian dia itu sudah mulai menghilang. Makanya orang dengan kondisi kehidupan yang demikian itu lebih mau berjuang dibandingin hidupnya nyaman. Itu yang harus kita sadari sebagai seorang manusia. Kita belajar itu bisa di mana aja pada dasarnya, tapi membentuk pola pikir, membentuk karakter di sekolah. Kenapa bisa dibentuk karakter di sekolah? Karena ada yang membimbing. Siapa yang membimbing? Guru. Dalam ajaran saya, seorang guru itu benar-benar harus gimana ya? Siswa taat pada dia. Saya pernah jadi siswa. Saya harus taat pada guru. Tapi dalam ajaran saya, tugas guru itu bukan hanya sekedar digugur dan ditiru. Pernah dapat pendidikan bahwa seminimalnya seorang pengajar itu harus selesai dalam ibadahnya. Kenapa beribadah? Orang beribadah itu mendapat ketenangan di hati. Ketika dia nanti ketenangan di hatinya dapat, mengajar itu nggak pernah emosi. Walaupun saya bangga, dia tetap bisa memanajemen diri, memanajemen emosional dirinya sendiri. Ketika guru bisa memanajemen emosional diri, siswa pasti itu kan ada pemahaman. Bapak ini nggak bisa tahan ya. Salah satu itu bagaimana? Ketika guru dapat upah yang minimum bagus, bisa untuk kehidupan dia seenggaknya nggak mikir lagi soal uang. Oke? Nah, upah guru itu didapat dari mana? Dari pajak. Oke? Di pajak disebut oleh masyarakat Indonesia tadi.
Berikutnya, belajar pentingnya mengelola keuangan publik secara bijak. Nah, kalian-kalian ini kan calon pemimpin bangsa ke depannya. Kalau dari sekarang sudah terbiasa mengambil yang bukan haknya, pasti akan sulit untuk bijaksana mengelola keuangan publik secara baik dan benar. Bayangin aja sih mana kita disuruh bikin makan ada balik ego itu pikir apa? Mana beri dulu lagi, dijajan mah. Kau nggak bilang dulu? Itu pelatihan kecil, latihan diri untuk memulai diri agar terbiasa korupsi. Dimulai dari sekarang. Bahwa korupsi itu nggak dimulai dari sukses enggak? Korupsi itu dimulai dari sekarang ternyata. Berikutnya mendorong siswa berpikir kritis. Apakah subsidi lebih baik dialokasikan ke pendidikan atau bahan bakar? Siapa yang sepakat subsidi itu lebih baik dialokasikan ke pendidikan? Ada lagi. Yang sepakat pajak itu lebih banyak ke pendidikan siapa? Ke bahan bakar. Enggak punya jawaban. Iya. Nagasaki dan Hiroshima dipimpin oleh Kaisar Hirohito. Kaisar Hirohito itu tahu keuangan Jepang pada waktu masa kecil kedua sedang beradu. Oke? Ditarik seluruh pasukan yang ada di Indonesia. Balik kok katanya, balik ya. Kaisar Hirohito untuk menstabilkan negaranya. Ada dua kebijakan yang dia lakukan dalam mengelola keuangan. Keputusan dia memutuskan agar keuangan negara fokus kepada pendidikan. Dan apa lagi? Pendidikan dan kesehatan. Bayangin harus sehat, akan bisa mendidik. Orang tak berpendidikan, bagaimana bisa ngomong tentang kesehatan? Makanya orang Jepang itu terkenal dengan kedisiplinan. Bahkan dalam ngantri itu nggak sama-sama. Kenapa bisa demikian? Pendidikan, mereka pernah dididik di dalam ini kan dari keluarga. Nah, bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ada tiga. Pendidikan sekolah, masyarakat, dan sosial. Pendidikan menurut itu untuk melatih kestabilan ekonomi agar ekonomi Jepang bagus di masa yang akan datang. Pada waktu itu kan, dia fokus ke pendidikan dan mencari seberapa banyak tenaga kesehatan pada masa itu dan tenaga pendidikan pada masa itu. Ketika kedua hal itu dikombin, Nagasaki dan Hiroshima itu nggak butuh bertahun-tahun, nggak butuh puluhan tahun untuk menstabilkan ekonomi Jepang. Tahu ya? Nah, hal-hal itu tadi, ketika kalian punya pengetahuan yang kritis, kalian tahu mau dialokasikan kemana keuangan publik secara bijak demi apa? Demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Nah, contoh kalau pengelolaan keuangan itu nggak bagus, di Riau Kota, Pekanbaru, infrastruktur bagus dan lampu lancar. Lalu apa lagi? Kebutuhan teknologi di sekolah itu terpenuhi. Sementara di daerah-daerah, jalan ada susah, danau bos kita yang mau dipotong sana sini, jarak tempuhnya jauh, tenaga pendidikan nggak ada loh sekolah yang dimiliki cuma satu. Harusnya orang-orang pintar, orang-orang cerdas itu menjadi guru. Tapi hari ini banyak kita menemukan stereotip. Kenapa jadi orang yang pintar? Jadi apa? Jadi dokter. Jadi apa? Jadi hakim. Harusnya orang pintar itu mendidik. Orang pintar punya metode sendiri dalam belajar kan? Betul nggak? Orang pintar punya metode sendiri. Kita yang cenderung kurang pintar dalam belajar, kita membutuhkan orang lain untuk belajar lebih banyak. Bayangkan orang-orang pintar yang kebanyakan dialokasikan jadi dokter, itu kita alokasikan balik dia ke pendidikan. Mungkin nggak pendidikan hari ini seperti ini? Bisa jadi lebih baik lagi daripada hari ini. Makanya kalau ada orang bilang, jadi orang pintar kita ubah stereotip itu. Jadi orang pintar atau agar kau bisa mengubah
Indonesia. Bagaimana cara mengubah Indonesia, mengubah masyarakatnya? Bagaimana cara mengubah masyarakatnya di doktrin daripada pendidikan? Betul nggak? Contoh ya, saya seorang, ada manusia-manusia atau perseorangan yang saya bangun idealis berpikirnya bahwa membangun pendidikan itu lebih penting daripada apapun. Akhirnya dia mau menciptakan satu lagi. Jadi 10 orang tadi, ya disusul lagi. Kecerdasan itu dan kepekaan terhadap sosial itu penting juga untuk mencerdaskan bangsa. Ketika bangsa itu cerdas, perekonomian dan keuangan itu jadi lebih bagus. Jadi ekonomi negara bisa lebih baik dan stabil. Serta Indonesia bisa menjadi negara maju dengan ekonomi stabil di tahun 2045. Oke? Ada pertanyaan? Ada juga? Saya mau buat kelompok. Nah, kita membahas tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Di desa. Gak banyak-banyak, saya bagi kelompok. Ini menjadi DPR RI. Oke? Kelompok DPR RI. Bagaimana cara kelompok DPR RI ini membuat kebijakan agar cara pengelolaan keuangan di desa ini lebih bagus? Itu DPR RI, ini DPRD. Oke? DPR RI, DPRD, ini pemerintahan, Kementerian Keuangan. Oke? Dan ini pemerintah desa. Nah, di pemerintah desa, kalian menginginkan apa agar keuangan desa itu bisa bagus untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Paham ya tugas saya? Ya, ini tadi pemerintahan di Kementerian Keuangan. Kebijakan apa yang mau kalian buat agar mereka bisa mengikuti visi dan misi kalian sebagai pemerintah atau Menteri Keuangan. Begitu juga dengan kelompok ini. Oke, saya kasih dua waktu nih. Ini kita sekarang ya. Oke, sebelum ini siap. Boleh dengan teknologi apapun. Ini teknologi, ya. Boleh kalian selesaikan dengan bagaimana cara kalian mengerjakannya. Yang penting tugas itu selesai dalam 10 menit. Oke? Bisa dimulai? Nah, silakan. Nanti kalau sudah selesai kabari saya. Untuk tugas-tugas yang mau dikumpul, silakan kumpul di sini. Jadi nanti untuk presentasi boleh satu itu mewakili satu orang atau berapa orang boleh. Nah nanti dari DPR RI membantah hal itu boleh. Dari pemerintah desa boleh membantah itu. Agar kalian bisa lebih kritis dan paham kebijakan apa yang harus kita buat demi ekonomi itu bagus untuk infrastruktur atau yang ada di desa.
Alicia mana Alicia? Alicia di sini. Ya. Alicia mana Alicia? Inilah limit. Udah berapa menit? Siapa yang mau dibilang di koin?
mengatur mengalokasikan itu menempatkan menyesuaikan ya. Udah, Fatima. Sudah, Febri. Dan kelompok ini siapa mau maju lagi? Fatima sama sama kamu maju. Kelompok ini siapa mau maju? Belajarnya mau tugas melakukan diri dari kelompok. Kamu mau maju? Kamu maju? Halo, udah selesai. Halo, perangkat desa sudah selesai. Ya. Pemberi keuangan sudah selesai. DPRD sudah selesai. DPR RI. Memang DPR RI itu selalu lama memang. Oh, ya. Selalu begitu DPR RI. Rapat-rapat terus. Iya. Akhirnya kebijakan keuangannya banyak molor. Jadi ya, contoh DPR ini atau DPRD atau Kementerian Keuangan itu sering dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan publik itu akan selalu kebijakan keuangan itu akan selalu keluar karena kebutuhan makan dan lain sebagainya, tempat tinggal, transportasi, akomodasi dan lain-lain. Tapi kalau pemerintahannya itu tepat waktu, mungkin perekonomiannya itu dalam stabilitas keuangan itu bisa lebih bagus. Itu contoh kecil yang bisa didapatkan di ruang ini. Paham ya? Siapa mau maju duluan? Sebaiknya kan kita membahas desa. Berarti yang membutuhkannya adalah desa. Desa punya keinginan nantinya, ya kan? Maka kita persilakan pemerintah desa untuk menyuarakan keinginannya. Silakan. 2 3 orang atau 4 orang nggak apa-apa nanti. Mewakili kelompoknya. Boleh. Wah, yang penting itu bisa memudahkan kamu, silakan. Ya, silakan. Ikan gabus. Nah, kelompok Kementerian Keuangan, DPRD dan DPR RI boleh bertanya ataupun mengkritisi apa yang disampaikan mereka. Oke ya? Boleh. Wah, ini nggak cocok nih. Untuk Menteri Keuangan nggak cocok nih. Kalau cocok boleh ya. Boleh, iya, bisa. Nah, pertanyaannya nggak usah banyak. Kamu cuma begini, tahu perempuan. Emang suka wanita? Udah berdua deh semua. Siapa? Ya, silakan. Yang kuat, yang kuat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membuat
yang pertama dengan penyusunan APBD, yakni pemerintah desa menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa yang membuat rencana pendapatan dan belanja desa untuk melakukan anggaran. Yang kedua, sumber pendapatan. Pendapatan desa bersumber dari yakni alokasi dana desa, pendapatan asli, bantuan pemerintah pusat dan provinsi, dan lain-lain pendapatan yang besar. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Pemerintah desa mengelola keuangan desa dengan prinsip transparan, akuntabel, dan partisipatif. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan keuangan desa dilakukan oleh Badan Musyawarah Desa atau BPD dan masyarakat desa. Yang kelima, laporan. Pemerintah desa wajib membuat laporan keuangan desa yang memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan kekayaan desa. Yang keempat, ada penggunaan dana. Dana desa digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pelayanan dasar masyarakat desa, dan lain-lain kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Ya, silakan. Ya. Pembangunan jalan serta teknologi. Kenapa desa jauh dari perkembangannya berbeda jauh dari yang di kota, Pak? Ya. Jadi digunakan untuk itu. Sudah presentasinya? Ada lagi? Silakan dilakukan ke kawan-kawannya. Apakah ada kawan-kawan yang bertanya? Bisa. Dari kawan-kawan semuanya, apakah ada yang ingin bertanya atau menanyakan? Suara Pak Ari ya. Saya ingin bertanya, apakah pembangunan infrastruktur desa selalu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat? Apakah pembangunan infrastruktur desa selalu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat? Apakah pembangunan infrastruktur desa selalu berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat? Ya. Pembangunan infrastruktur desa tidak selalu berdampak pada ekonomi masyarakat. Tetapi dalam jangka panjang, dengan jangka yang besar jika jalanan bagus yang mudah warga melakukan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, biaya transportasi ongkosnya dari murah hingga pendapatan dari tapi perlu disertai perencanaan dan antisipasi dan program ekonomi.
Bagaimana Farid? Dua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya siapa? DPRD. DPRD silakan. Udah mulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suaranya? Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengelola keuangan di DPRD. Pertama, kami akan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat desa. Bagi DPRD, kita harus bermaksud ke lapangan, berdialog dengan warga, kepala desa, dan tokoh masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dibutuhkan. Contoh, jika desa kekurangan air bersih, perlu anggaran untuk membor atau saluran air. Lalu yang kedua, kami akan menyusun anggaran desa yang bermanfaat. Kita akan mendorong agar penyusunan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Ini membuat keuangan desa lebih akuntabel dan bisa transparan. Sebagai contoh, anggaran untuk berjalan desa didapatkan jika itu menunjang akses ekonomi kepada bukan malah membangun desa yang tidak berdesa. Yang ketiga, kami akan melakukan pengawasan ketat untuk penyelidikan dan pengawasan. Bagi kami sebagai SCPD, kita sebagai bagian pengawasan realisasi anggaran desa. Memantau undang-undang yang dicatat dan diselenggarakan. Lalu, kami akan melakukan evaluasi dan audit berkala. Tahan. Itu jawabannya.
Sudah, lanjut. Kawan-kawan ini perhatiin temen ini. Woi, agak turun sih bulannya. Oh itu Zidan. Silakan Zidan. Wah, lambangin loh. Zidan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana DPRD mendorong integrasi daerah di desa? Oh ini ya, kelompok ini boleh membantu temennya di depan. Boleh, jadi jangan duduk diam sama. Silakan jawab dulu. Atau teman yang membantu silakan. Boleh diulangi juga pertanyaannya juga. Pertanyaannya adalah bagaimana DPRD mendorong regulasi daerah di desa? Bagaimana DPRD mendorong regulasi Gimana? Itu bantu biar gampang. Sudah? Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini
dengerin dong namanya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan menjelaskan contoh kebijakan nasional dari perspektif kami sebagai Menteri Keuangan yang berfokus pada mengatur pengelolaan keuangan di desa. Kebijakan yang pertama, kebijakan alokasi dana desa dan dana desa dialokasikan berdasarkan yang kedua ada kebijakan akuntansi likuiditas dana desa, namanya itu transparansi digital desa. Dengan mewajibkan semua desa menggunakan aplikasi dan untuk laporan keuangan ke depan. Sanksi administratif bagi desa yang tidak melaporkan indikasi penyalahgunaan anggaran dengan tujuan mencegah korupsi dan mempermudah pengawasan dari desa. Yang ketiga ada kebijakan prioritas nasional. Pendidikan dan kesehatan di desa. 15% dari dana desa diarahkan khusus untuk program pendidikan formal seperti literasi, pelatihan remaja, dan kesehatan dasar seperti posyandu dan sanitasi. Dana tersebut tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain tanpa persetujuan pusat. Tujuannya itu untuk menyelaraskan pembangunan desa dengan RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Contohnya yang keempat kebijakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Sinergi dana pusat provinsi desa dana nasional dan dari pusat dibantukan dengan dana provinsi dan kabupaten untuk program strategis di desa. Dalam efisiensi anggaran dan pemerataan pembangunan desa wilayah. Kesimpulannya sebagai Menteri Keuangan, kamu tidak langsung mengatur status desa, tapi kamu mengatur sistem dan regulasi keuangan yang begini untuk desa-desa. Tugasmu adalah memastikan dana desa tersalurkan tepat waktu, digunakan sesuai aturan dan mendukung visi nasional. Sudah? Nah, kesimpulannya itu sebagai Menteri Keuangan dan Pemerintah Indonesia kami nantinya tidak langsung mengatur satu desa, tapi kami mengatur sistem dan regulasi keuangan dan pengadaan di desa-desa. Tugasnya itu adalah memastikan dana desa tersalurkan tepat waktu, digunakan sesuai aturan, dan mendukung misi nasional seperti pengurangan kemiskinan, pendidikan merata, dan kesehatan nasional. Sekian penjelasan dari kami. Akan bisa mengikuti apa yang ada di komunitas. Ya, kalau mau main. Wisnu, silakan. Ya, Reza, silakan. Oh, Mereka lebih punya hak dibanding saya. Reza, silakan ada sini lagi. Oke, dua pertanyaan yang satu visi ya. Saya malah tuh. Ini permintaan saya sebagai seorang guru. Ini hak saya sebagai orang Lanjut. Keadilan sosial, Pak. Sorry, jawab sekarang. Saya bantai. Oh, silakan. Gimana kalau program atau kebijakan yang diterapkan itu menimbulkan masalah dengan contoh dan SDM yang mau Jadi minat masyarakat ya? ya kalau misalnya ada kebijakan atau program kan kalau misalnya masyarakatnya sendiri Oke. Bagaimana? Mari menjawab. Jawab.
Siap-siap dari DPR RI ya. Tapi DPR RI itu agak lama memang ya. Iya. Iya. Paling lama juga. Kan? Bayangin ketika keuangan negara lagi kecil ya. DPR RI bayangin rapat. Akhirnya negara itu defisit, nggak surplus. Bener, bener banget loh. Ini Indonesia nih, kan loh. Silakan. Kuat suaranya, kuat. Kapan Pak prosesnya berkuasa? Oh, hilang ya, enggak kuat. Kamu sepakat ya jawabannya? Ya, Ah, boleh, silakan. lawan. Ayo lawan. Saya kasih waktu cuma 2 menit untuk membantahnya atau menjawabnya. Kalau lama dari itu saya akan tutup ngomong. 3 menit saya tambahin, 3 menit ya. Sementara yang mau diaudit itu masih orang yang nggak mau terlibat. Ya, dia kan audit terhadap SDM desa. Ya. Pak, coba Pak tegang Pak. Ini materi yang penting, enak. Enggak, itu pernyataannya enggak. Kan yang di audit itu kan SDM. Kalau SDM ini kan nggak mau terlibat. Yang lupa dia berdiri, itu bukan dia. Iya. Kementerian Keuangan dan BPK mengaudit SDM di desa. Oke. Pernyataan kamu, SDM-nya nggak mau ikut serta. Bahkan bukan dia yang diaudit, yang diaudit adalah mereka yang ikut serta di dalamnya. Bang auditor itu begitu. Suaranya, Kori. Itu Kori. Udah silakan, nggak boleh bicara soalnya depan. Bagaimana cara DPR mengelola keuangan desa berdasarkan pendapatan? DPR itu nggak mengatur
secara keuangan di desa, yang mengatur keuangan secara langsung di desa itu pemerintah desa. Tapi DPR itu berperan sebagai pengawas, mengatur dan membantu kebijakan di desa. Dalam cara pengelolaan di desa mengawasi pelaksanaan keuangan terus desa Ayo pertanyaan. Tanya. Izin bertanya. Jadi disebutkan DPR itu tidak mengatur tentang pengelolaan dana desa dan hanya mengawasi. Terus kan kalau bahasanya kan aspirasi dari desa itu lewat dewan kan, lewat DPR kan, aspirasi rakyat lewat dewan itu mengajukan kebijakan presiden. Kenapa tidak mengatur seharusnya DPR itu yang mengaturnya karena aspirasinya rakyat minta itu. Dia udah nggak ada ngatur yang masih bilang Tadi pernyataan yang awal. iya dia bilang DPR itu mengatur, mengawas dan membantu dana desa. Nggak ada yang mengatur. Bukan mengawas, mengatur. Tadi saya Itu salah Silakan. ada saya lagi. Ya, lagi. Terkait tentang pendidikan. Jarang kebutuhan pendidikan di desa itu terpenuhi seperti di kota. Contohnya fasilitas yang baik, sedangkan di desa itu jarang mendapat fasilitas seperti sekolah itu jauh dari desa. Saya ada 1 jam atau 2 jam. Kemudian apakah DPR RI melakukan evaluasi langsung ke desa-desa terkait efektivitas penggunaan dana? Apakah DPR RI melakukan evaluasi langsung ke desa terkait penggunaan dana desa? Apakah DPR RI mengevaluasi langsung? Ya, Oh, jadi jawabannya DPR itu dia nggak mengevaluasi langsung, tapi dia cuma meninjau. Oke, nah DPR RI itu akan melakukan reses. Reses itu kegiatan apa ya? Mendengarkan aspirasi publik ya, pada di daerah-daerah. ya. Pernah dengar reses? Ya. Pernah dengar reses? Pernah ya. Nah, reses itu kegiatan pemerintah ketika dia punya output atau kegiatan. Oke. Nah, yang mengevaluasi itu tadi itu nanti akan dilakukan oleh pemerintah daerah di bagian keuangan, bukan DPR RI secara langsung. Itu dia terstruktural. Oke, terjawab? Ya. Halo, saya. Nah, jadi di posisi kalian masing-masing, desa, Kementerian Keuangan, DPRD, dan DPR RI, kalian, anak-anak sekalian, kesadaran diri yang kalian dapat adalah bahwa mengenali posisi dan kepentingan tiap pihak. Desa mengerti bagaimana posisi Kementerian Keuangan atau sebaliknya. Begitu juga dengan DPRD dan DPR RI. Berikutnya, pemerintah desa kan lebih mengerti empati ataupun keadaan masyarakatnya. Jadi dia lebih punya hak untuk mengambil keputusan. Lalu bersama menyusun keputusan secara demokratis. Oke? Jadi kita tanggung jawab tadi. Paham ya?
secara emosional dalam mengambil keputusan kita sebagai pemimpin di kemudian hari. Oke? Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita sehat selalu, orang tua sehat selalu, yang sudah meninggal di lapangan kuburnya, yang belum meninggal dipanjangkan usianya.